adik-adikku yang sekarang duduk di bangku sekolah dasar kelas 4, 5, 6 dan memiliki materi menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat tetapi masih merasa kesulitan jika misalkan menggunakan garis bilangan, maka kakak memiliki satu cara atau solusi yang mungkin lebih mudah dibandingkan dengan yang biasa kalian gunakan. Untuk itu, simak dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Siapakah mereka yang akan kita pelajari? Nah, kenali terlebih dahulu aturannya. Si iblis yang jahat dan selalu menyesatkan manusia. Nah, ini si malaikat yang baik hati dan selalu menolong manusia. Lalu jika mereka bertemu, apa yang akan terjadi? Nah, jika si iblis beraksi, maka si malaikat akan datang menolong. Jika keduanya berperang, maka siapakah yang akan menang? Nah, ini jawabannya. Ingat, keduanya memiliki kekuatan yang sama besar. Sehingga untuk memusnahkan si iblis, kita harus mendatangkan malaikat yang jumlahnya sama dengan jumlah iblis yang ingin kita musnahkan. Jadi misalkan kita ingin memusnahkan 2 iblis, maka malaikat yang 2 juga akan ikut musnah. Contohnya ya, ini ada 6 iblis, ada 5 malaikat, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 iblis ini akan berperang dalam melawan 5 malaikat. Maka siapakah yang akan menjadi pemenang peperangan? Tentu saja kita perhatikan seperti berikut ini. Tentu saja yang menang itu adalah 1 iblis yang menang. Jika diibaratkan iblis itu adalah bilangan negatif dan malaikat itu adalah bilangan positif, maka selesaikan soal berikut ini. 3 dikurang 9 sama dengan berapa? Negatif 2 ditambah 8 sama dengan berapa? Negatif 7 dikurang 14 sama dengan berapa? 4 ditambah 9 sama dengan berapa? Pertama, 3 dikurang 9. Ingat ya, angka 3 ini adalah malaikat. Dalam menolong manusia, memang malaikat kadang-kadang tidak menampakkan atributnya. Pemenangnya adalah 6 iblis atau negatif 6 karena jumlah iblis itu lebih banyak dari jumlah malaikat. Coba, 3 itu adalah malaikat. Ini 1, 2, 3 adalah malaikat. Kemudian negatif 9 ini berarti adalah 9 iblis. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 iblis yang kemudian 3 di antara 9 ini akan berjuang melawan malaikat. Maka yang tersisa nantinya itu adalah 6 iblis atau dengan negatif 6. Soal berikutnya, negatif 2 ditambah 8. Ingat, 2 iblis ini akan melawan 8 malaikat. Negatif 2 ini adalah iblis dan 8 ini adalah malaikat. 2 iblis akan melawan 8 malaikat. Maka pemenangnya itu adalah tentunya malaikat karena malaikat itu lebih banyak dari jumlah iblis. Nah, ini negatif 7 dikurang 14. Negatif 7 itu berarti ada 7 iblis. Beberapa lama kemudian datanglah 14 iblis lagi. Maka 7 iblis bercampur dengan 14 iblis. Nah, dalam konteks ini tidak ada peperangan karena tidak ada malaikat, semuanya adalah iblis. Makanya di dalam ruangan itu kita hitung saja berapa iblis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya 4 tambah 9. 4 malaikat dan 9 malaikat jika di kelompok ini bertemu tidak terjadi peperangan. Maka kita tinggal menjumlahkan seluruh malaikat yang ada sehingga hasilnya di ruangan itu terdiri dari 3
dan malaikat yang 70 itu akan bersaing. Nah, kita lihat mana yang lebih banyak. Tentu saja yang lebih banyak itu adalah malaikat. Sehingga hasilnya nanti pemenangnya itu adalah malaikat. Tinggal kita cari selisihnya. 70 dikurang 45 itu adalah 25. Kan tadi yang pemenangnya adalah malaikat. Berarti tanda bilangannya nanti itu adalah positif, yakni positif 25. Lalu bagaimana jika soalnya seperti ini? 6 dikurang negatif 4 sama dengan berapa? 6 tentu saja dia adalah malaikat ya. Nah, ini negatif dikurang negatif, ini kan ada dua tanda, ada operasi dan ada tanda suatu bilangan. Maka ini nantinya yang akan kita pelajari selanjutnya. 6 dikurang negatif 4. Tentu saja 6 itu adalah malaikat. Terus 4 itu iblis atau malaikat. Jika ada dua tanda yang berdekatan seperti itu, maka kalian harus ingat bahwa malaikat bersama malaikat itu yang ada hanya malaikat. Karena malaikat itu tidak suka berperang. Ya? Malaikat sebenarnya tidak suka berperang. Tapi ketika manusia diganggu oleh iblis, maka dia baru akan berperang. Ini dalam kondisi tidak berperang seperti ini, malaikat ketemu malaikat, dia akan menghasilkan malaikat aman. Tapi jika ada iblisnya, iblis itu senantiasa ingin menang. Sementara malaikat yang tidak suka peperangan, dia akan mengalah. Makanya jika ketemu bilangan positif dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Karena malaikat itu senantiasa mengalah. Kemudian, selanjutnya, negatif kali positif sama dengan negatif. Sebagaimana diketahui tadi bahwa ketika iblis dan malaikat itu bertemu, itu malaikat akan mengalah, sehingga yang ada itu hanyalah iblis. Tapi jika si iblis negatif kali negatif, si iblis ini yang tidak mau, dia selalu senantiasa ingin merasa menang, maka mereka ketika berperang seperti ini, tidak ada yang mengalah. Akhirnya keduanya berperang dan kedua-duanya musnah, dan akhirnya akan datang malaikat. Jadi dari sini kita tahu bahwa positif kali positif adalah positif, positif kali negatif itu adalah negatif, negatif kali positif adalah negatif, dan negatif kali negatif itu adalah positif. Jadi untuk menyelesaikan soal 6 dikurang negatif 4 itu sama dengan berapa, kita harus tahu malaikat ini 6 adalah malaikat ya, sudah ditulis. Kemudian ini 4 negatif, tanda negatif kali negatif, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa ketika ada iblis berjuang dengan sesamanya iblis, tidak ada yang mengalah, mereka akan berjuang sampai kedua-duanya mati, dan akhirnya akan datang malaikat. Nah, jadi yang 4 ini adalah malaikat. Dalam ruangan yang ada 6 malaikat, kemudian datang lagi 4 malaikat, maka akan berisi 10 malaikat. Soalnya selanjutnya negatif 2 ditambah negatif 5. Negatif 2 ini tentu kita tahu bahwa dia adalah iblis. Kemudian positif kali negatif, positif. Nah, positif ini malaikat dikali iblis, maka hasilnya nanti adalah iblis. Ininya begini. Mungkin ada kesalahan penulisan. Baik itu malaikat kali iblis ataupun iblis kali malaikat, hasilnya tetap sama-sama iblis, karena malaikat akan menjauh. Nah, jadi kita ketahui bahwa 5 ini adalah bilangan negatif. Jadi jika 2 iblis dalam ruangan dan kemudian datang lagi 5 iblis, maka ruangan tersebut terdiri dari 7 iblis atau negatif 7. Ayo wawasan adik-adik sekalian, maka kerjakan teks berikut ini. 120 dikurang negatif 40. Kedua, negatif 49 dikurang negatif 7.
80 ditambah negatif 50, 96 dikurang 4, negatif 150 dikurang negatif 50. Untuk mengerjakan soal ini gampang saja, tinggal dilihat saja kita sudah bisa tahu. Yang penting kita tahu bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan. Misalkan 120 itu kita anggap dia itu adalah malaikat, 120 malaikat. Kemudian jika dikurang negatif 40, kurang dan negatif itu ada dua tanda yang berdekatan. Nah, negatif dengan negatif, jika mereka berdua berdekatan, maka mereka akan terjadi persaingan. Tahu kan sifatnya iblis? Mereka akan saling bersaing sampai kedua-duanya musnah. Nah, kalau kedua-duanya musnah, barulah si malaikat muncul. Jadi negatif kali negatif itu adalah positif. 120 malaikat, kemudian datang 40 malaikat, karena tadi sudah menjadi positif. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya sebentar malaikat semua, yakni positif ya. 120 ditambah 40 sama dengan 160, dengan tandanya tadi positif, yakni positif 160, atau dengan kata lain 160. Kedua adalah negatif 49 dikurang negatif 7. Negatif 49 kita tahu kan dia adalah iblis. Kemudian negatif dan negatif kembali ketemu, maka seperti yang dikatakan tadi, negatif iblis dan iblis ketika bertemu akan saling bersaing, nantinya kedua-duanya musnah dan barulah muncul si malaikat. Berarti negatif 49 tambah 7, negatif 49 itu iblis, 7 itu malaikat. Nah, ini ada dua tanda, akan ada perlawanan. Yang lebih banyak itu adalah iblis. Maka sebentar hasil akhirnya bertanda negatif. Tinggal cari selisih antara 49 dan 7, yakni 42. Tadi tandanya adalah negatif, jadi hasilnya adalah negatif 42. Soal nomor 3, 80 tambah negatif 50. 80 itu adalah malaikat dan negatif. Kembali ada dua tanda yang berdekatan, yakni penjumlahan dan tanda negatif. Positif kali negatif. Adik-adik harus ingat bahwa ketika iblis dan malaikat berdekatan, maka yang nantinya yang duduk di bangku itu hanyalah si iblis, karena malaikat akan mengalah. Jadi 80 dikurang 50, sebentar hasilnya ya. 80 itu positif malaikat dan 50 itu adalah iblis. Jadi yang lebih banyak itu adalah 80 malaikat, maka yang tandanya sebentar itu harus kita ingat adalah tanda positif. Tinggal kita cari selisih antara 80 dan 50, yakni 30. Tadi tandanya adalah positif, berarti positif 30. Soal nomor 4, negatif 96 dikurang 4. Negatif 96 itu adalah kumpulan iblis. Kemudian datang kumpulan iblis lagi 4. Jadi tinggal dijumlahkan saja karena tidak ada malaikatnya. Negatif 96 dikurang 4, 96 iblis ditambah 4, 96 iblis ditambah 4 iblis, hasilnya adalah 100 iblis. Dengan kata lain negatif 100. Soal terakhir, negatif 150 dikurang negatif 50. Negatif 150 itu kita sudah tahu bahwa dia itu adalah iblis. Kemudian kembali ada dua tanda berdekatan, tanda kurang dan negatif. Kalau kedua tanda ini berdekatan, kita harus tahu bahwa iblis dan iblis jika berdekatan, kedua-duanya musnah dan nantinya akan datang malaikat. Makanya 50 itu nanti adalah berstatus malaikat. Jadi negatif 150 itu adalah iblis dan 50 itu adalah malaikat. Iblis dan malaikat ketika akan bertemu lebih banyak iblisnya, maka tanda dari hasil akhirnya itu adalah iblis negatif. Jadi tinggal kita cari selisihnya antara 150 dan 50, itu selisihnya adalah 100. Jadi karena tadi tandanya negatif, berarti hasil akhirnya adalah negatif 100. Bagaimana adik-adikku? Gampang kan? Ya, dan kakak ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar, jangan pernah jenuh, karena sesungguhnya talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.